Prodia Podcast. Wellness lifestyle. Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Giania Sevin dan kali ini saya akan menemani sahabat Prodia dalam podcast What You Need to Know About Hepatitis. Virus merupakan organisme yang lebih kecil daripada bakteri dan juga tidak dapat bertahan hidup tanpa inangnya atau tanpa makhluk hidup lain. Nah, terdapat berbagai jenis virus di seluruh dunia, bahkan jumlahnya ratusan hingga ribuan. Namun, pada podcast kali ini kita akan lebih spesifik membahas terkait virus hepatitis. Virus hepatitis sendiri terdiri dari 5 jenis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sekitar 2,3 miliar orang di dunia terinfeksi satu atau lebih dari virus hepatitis. Nah, virus hepatitis ini menyebabkan sekitar 1,4 juta kematian setiap tahun. Dan yang paling banyak berkontribusi terhadap kematian tersebut adalah virus hepatitis B dan hepatitis C. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai hepatitis serta kondisi-kondisi yang terkait dengan virus ini, kebetulan di studio kita sudah hadir salah satu pakar hepatologi yaitu Dr. Juverdi Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak. Ya. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik. Iya. Giani dan teman-teman gimana di Prodia? Alhamdulillah kami juga baik. Terima kasih ya, Dok, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami dan berbagi ilmu terkait hepatitis ini dengan sahabat Prodia semuanya. Nah, bicara tentang hepatitis, Dok. Nah, secara definisi awam nih, hepatitis itu sendiri artinya apa sih, Dok? Atau definisinya itu seperti apa? Ya, baik, Mbak. Jadi kalau kita telaah dari kata hepatitis ya, itu ada 2 kata sebetulnya. Dari kata hepa dan titis itu ya. Jadi hepa itu asal katanya dari kata hepar, bahasa Latin artinya hati, itis itu artinya peradangan. Jadi semua bentuk peradangan di hati kita sebut sebagai hepatitis ya. Jadi hepatitis itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya, yang paling utama memang yang sudah disebutkan oleh Mbak Giani tadi ya, bahwa virus ya itu bisa menyebabkan hepatitis. Ada A, B, C, D, E gitu ya. Sebetulnya ada F dan G, walaupun F belum diidentifikasi, artinya masih disangkal lah ya, karena ternyata tidak bisa diidentifikasi. Sedangkan yang G juga itu sebetulnya dekat-dekat dengan keluarga hepatitis C, cuma ternyata efeknya ke manusia juga belum bisa diketahui gitu ya. Jadi selain hepatitis virus, hal-hal lain yang bisa menyebabkan peradangan itu misalnya perlemakan hati gitu ya, adanya lemak di hati, kemudian obat-obatan yang memang bisa mencederai liver, kemudian adalah toksin ya, baik itu terpapar dari berbagai bahan kimia gitu ya, ataupun yang ada di lingkungan kita. Jadi apapun yang menyebabkan peradangan di hati kita sebut hepatitis. Nah, kalau virus kita sebut sebagai hepatitis virus, tinggal ditambah saja belakangnya hepatitis virus B, C, A, E gitu ya. Jadi tergantung ininya apa jenisnya gitu, Mbak. Baik. Oke. Jadi memang semua yang termasuk peradangan pada hati itu memang disebut hepatitis, Ya. bukan hanya dari virus saja gitu ya, Dok ya. Betul, Mbak. Baik. Nah, tadi juga kan sudah disebutkan nih, Dok, bahwa ada 5 jenis gitu ya yang mungkin sudah terkonfirmasi. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, dari kelima virus tersebut, Dok, itu perbedaannya apa ya? Iya. Jadi disebut A, B, C, D itu sebenarnya urutan penemuannya ya, Mbak ya. Jadi tidak bisa A berubah jadi B, B jadi C, jadi nggak bisa. Karena memang virusnya memang berbeda ya masing-masing. Jadi dari kelima jenis virus yang paling sering ini, tentunya yang berbahaya adalah virus yang bisa menyebabkan penyakit hati kronis atau peradangan kronis. Disebut kronis artinya dia menahun, artinya kalau terinfeksi dia akan terus bisa ada di hati selama bertahun sampai puluhan tahun gitu ya. Sampai puluhan tahun. Yang berbahaya yang bisa menyebabkan peradangan kronis ini hepatitis B, C ya dan D. Nah, yang akut artinya yang bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang dari 6 bulan atau beberapa minggu itu yang A dan E. Jadi tentunya kalau kita pilih lagi dari A, B, C, D, E ini yang perlu diperhatikan adalah B, C, D-nya. Ya, ada D ini sebetulnya sih ikut ya, dia hanya bisa hidup ketika ada virus hepatitis B sebetulnya. Jadi ya sebetulnya kita waspadai sekarang adalah si virus hepatitis B dan C ya. Karena kalau udah peradangannya kronis,
tentunya kerusakan bisa lebih berat gitu ya. Kalau bisa lebih berat tentunya banyak komplikasi yang bisa timbul terkait hepatitis kronis akibat virus hepatitis B dan C ini gitu ya. Baik dok, kalau misalnya dari segi bagaimana jalur masuknya atau bagaimana penyebarannya gitu ya virus-virus tersebut dari satu orang ke orang lainnya itu apakah sama ataukah berbeda juga dok? Berbeda Mbak, jadi kalau virus hepatitis A dan E itu penularannya lewat oral fekal, artinya jalur transmisinya lewat mulut dan virusnya juga bisa terkontaminasi dari feses gitu ya. Jadi misalnya makanan minuman yang terkontaminasi dari feses ya ataupun liur penderita yang banyak mengandung virus masuk lewat jalur makanan ya minuman itu bisa menularkan. Jadi virus hepatitis A dan E itu lewat jalur makan minum. Ya, jadi kalau pasien hepatitis A dan E ada anjuran. Jadi kalau bisa kalau pasien sedang sakit tidak menggunakan alat-alat makan bersamaan, alat makan minum bersamaan. Agar tidak menular gitu ya dok ya. Tapi kalau B dan C penularannya lewat darah ataupun lewat cairan genital ya, cairan kelamin. Jadi kalau misalnya B dan C penularannya kontak darah, jadi tidak bisa misalnya alat-alat kesehatan dipakai bareng tidak boleh, alat-alat cukur tidak boleh pakai bareng, sikat gigi ya, kemudian hubungan seksual juga harus aman, misalnya harus pakai pelindung gitu ya supaya tidak ada transmisi. Jadi jangan pasien hepatitis B dan C dibilang ayo alat makan tidak boleh bersama-sama, itu tidak tepat karena jalur penularannya beda ya. Baik. Atau hepatitis A dan E nggak boleh transfusi darah gitu ya, atau nggak boleh ya kontak secara kontak darah ataupun cairan tadi gitu ya. Jadi dari transmisinya berbeda. Gitu, Mbak. Tapi apakah dalam satu orang pasien yang sama nih dok bisa terjadi atau bisa terinfeksi dua virus yang berbeda gitu, misalnya virus hepatitis A dan C atau A dan D seperti itu? Bisa. Karena pertama jalur penularannya beda. Apalagi gini, misalnya kita ada pasien hepatitis B kita identifikasi. Karena jalur penularannya sama seperti hepatitis C, maka kita wajib periksa hepatitis C. Ya, jadi tidak sering itu pasien hepatitis B itu ada juga hepatitis C-nya. Begitu juga hepatitis C ada hepatitis B-nya. Atau karena penularannya bisa sama dengan HIV, maka saat ini kalau ada pasien hepatitis B, wajib kita cek hepatitis C-nya dan anti HIV-nya karena jalur transmisinya sama. Tapi kita tidak periksakan hepatitis A-nya karena jalurnya berbeda gitu ya. Nah, jadi bisa dalam satu orang itu terinfeksi berbagai jenis virus gitu ya, karena memang jalur transmisi beda dan masing-masing itu virus yang berbeda juga gitu ya. Baik, tentu dari pengobatannya juga nanti berbeda gitu ya. Jelas dok, berbeda. Ya? Jelas berbeda. Baik, kemudian dari 5 jenis virus hepatitis tersebut nih dok, yang paling berbahaya atau istilahnya yang paling sulit gitu sembuhnya itu yang mana ya dok? Ya, tentunya yang menyebabkan penyakit kronis tadi gitu ya. Hepatitis B dan C itu menyebabkan penyakit hati kronis, sehingga kalau yang paling berbahaya B dan C ini tentunya. Kedua-duanya bisa menimbulkan komplikasi pada hati ya terkait infeksi kronisnya. Jadi bisa menyebabkan sirosis ya. Sirosis itu bisa menyebabkan hati menjadi keras ya. Karena peradangan yang lama itu akan memicu timbulnya jaringan ikat di liver, di hati. Ya, jadi akibat peradangan lama maka akan terstimulasi jaringan ikat di liver yang kalau bertahun-tahun akan bertumpuk jaringan ikatnya, akan menyebabkan pengerasan di hati yang kita sebut sebagai sirosis. Kalau sudah sirosis, maka dia akan menjadikan resiko tinggi untuk timbulnya kanker hati. Kanker ya, dok hati. ya. Jadi tujuan kita mengobati pasien-pasien hepatitis virus B dan C adalah supaya pasien tidak menjadi sirosis dan tidak menjadi kanker hati. Gitu. Jadi memang yang kita waspadai yang menjadi kronis tadi. Yang menjadi kronis hepatitis tadi. B dan C. Kemudian kalau misalnya kondisinya dok sudah terjadi sirosis atau pengerasan, apakah itu bisa kembali lagi menjadi seperti semula gitu hatinya atau akan terus seperti itu? Ya, jadi semua proses di liver itu sebetulnya reversible. Ya, proses fibrosis atau timbul jaringan ikat itu akan reversible selama penyebabnya bisa kita atasi. Jadi virus hepatitis B-nya kita obati, C-nya kita obati, maka dia akan kembali. Tapi pada sampai suatu tahap di mana fibrosisnya tidak berat, artinya tidak menjadi sirosis berat gitu ya.
Jadi sirosis pun itu ada tahapannya, ya. Oh, Jadi sudah jaringan ikatnya tumpuk itu ada sirosis kompensata dan dekompensata, dekompensata. ya. Jadi kalau misalnya sirosisnya masih kompensate, itu masih bisa reversible. Walaupun perbaikannya tidak sampai normal sekali seperti liver sehat, tapi kalau diobati dengan baik, ditata laksana sesuai dengan penyebabnya, itu bisa kembali. Tapi kalau sudah menjadi dekompensata, dia sulit sekali untuk kembali. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa di recovery. Karena sudah hampir semuanya penuh jadi jaringan ikat, tidak ada lagi sel hati yang sehat, maka tidak ada lagi sel hati yang bisa di recover ketika pasien ini misalnya hepatitis B atau C-nya sudah disembuhkan. Kalau sudah dekompensata, ya jalan salah satunya hanya transplantasi hati tentunya. Oh, Gitu ya. baik. Berarti seperti membutuhkan donor hati gitu Betul, ya, Dok ya. betul. Baik. Nah, Dok, sekarang kita sudah tahu nih bahwa yang paling berbahaya itu adalah virus hepatitis B dan C. Nah, lalu siapa sajakah orang-orang atau populasi yang memiliki risiko tinggi, Dok, terinfeksi kedua virus ini? Ya, tentunya yang berkontak dengan penularan tadi ya, transmisi penularannya, kontak darah ataupun kontak cairan genital ya. Jadi yang paling tinggi risikonya adalah tenaga kesehatan, ya, tenaga laboran misalnya, ya, itu yang kontak darah ataupun yang pasien-pasien yang menerima transfusi secara rutin, gitu ya. Jadi ada pasien-pasien talasemi misalnya kan rutin dia. Oh iya, rutin Pasien transfusi hemofili, darah. ya. Jadi Betul. pasien-pasien yang rutin menerima darah ya, komponen darah itu juga tinggi. Tenaga kesehatan semua yang berkontak dengan darah juga tinggi. Kemudian pasangan yang ada hepatitisnya, hepatitis B dan C itu juga punya risiko. Jadi kalau ada pasangan yang positif hepatitis B atau C-nya wajib kita periksakan juga pasangannya. Juga pemakaian narkoba suntik misalnya IV drug user itu juga merupakan suatu populasi resiko tinggi karena penularannya bisa lewat jarum suntik ya, transmisi darah itu jadi lewat jarum suntik, hubungan seksual dan kontak darah ya, transfusi dan tindakan lain yang berkenaan dengan darah. Jadi tenaga kesehatan, pasangan yang ada hepatitisnya, pengguna IV drug user itu juga merupakan orang-orang yang wajib di screening. Jadi kita tidak melakukan screening hepatitis B dan C itu secara umum semua tidak, tapi kita mengidentifikasi populasi yang punya faktor risiko, ya, supaya nanti bisa dideteksi dini dan bisa diobati dari awal gitu Mbak. Baik, Dok. Nah, kemudian Dok, untuk hepatitis ini sendiri gitu ya, gejala-gejala terutama gejala di awal-awal infeksi itu seperti apa yang dirasakan oleh pasien? Ya. Jadi kalau semuanya masih awal ya, tentunya ini kita bisa sebut hepatitis B dan C ini sebagai silent killer sebetulnya. Karena kalau awal-awal tidak ada gejala yang khas, ya bisa saja gejalanya ringan-ringan saja gitu ya, capek-capek sedikit, mual, perut nggak enak gitu ya, sangat tidak khas terkait si virusnya ini ya, infeksi virus hepatitis B dan C. Jadi sangat sumir, bisa berbagai hal. Nah, sehingga tadi perlu diidentifikasi orang-orang yang faktor risiko untuk melakukan screening, pemeriksaan lab. Karena kalau hanya berdasarkan gejala, kita tidak tahu nih terinfeksi atau tidak. Jadi hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan darah. Berbeda kalau kondisinya sudah lanjut, sudah sirosis. Nah, kalau sudah sirosis, ketika fungsi hati itu sudah tidak baik, maka baru kelihatan tanda dan gejalanya. Perutnya jadi besar, matanya kuning gitu ya, menjadi lebih lemas ya. Nah itu biasanya sudah agak lanjut dan sudah agak terlambat. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang tadi ataupun populasi yang risiko tinggi tadi kita mau tahu sebetulnya terinfeksi atau tidak bisa mengandalkan keluhan. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lab untuk screening. Baik, betul. Jadi begitu ya sahabat Prodia, karena memang di tahap awal itu tidak ada gejala yang khas gitu, sehingga memang pada populasi tertentu itu disarankan gitu ya Dok untuk memang melakukan pemeriksaan darah. Nah, kemudian Dok untuk pemeriksaan darahnya sendiri ini ada beberapa jenis kah atau mungkin untuk screening itu ada apa saja gitu, seperti itu Dok? Ya, tentunya pertama kita melakukan pemeriksaan lab dasar ya, untuk mengetahui secara umum gambaran darah kita ya. Jadi fungsi hati secara standar juga harus diperiksakan ya, seperti darah rutin kita cek hematologi rutin untuk melihat secara umum. Kemudian juga
liver function test ya, ataupun penanda injury yang harus kita cek seperti SGT-SGPT gitu ya. Kemudian juga urin creatinine untuk nanti indikasi pemberian obat tentunya ya. Kemudian kita baru ke cek lab yang lebih spesifik terkait hepatitis B dan C-nya. Nah itu kalau untuk hepatitis B kita tahu adalah kita screen dengan pemeriksaan HBsAg, dan kalau misalnya untuk hepatitis C kita cek anti HCV. Ya, jadi kita cek itu kemudian dengan tadi panel lab yang memang perlu untuk menilai fungsi hati lainnya. Jadi itu Mbak yang harus kita lakukan untuk melakukan screening. Kemudian jika hasil dari pemeriksaan screeningnya itu terbukti positif gitu dok atau reaktif, nah itu berarti kita harus langsung berkonsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan lainnya atau gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya ada yang positif, tentunya akan dilanjutkan pemeriksaan berlanjut ya. Misalnya kita lakukan USG abdomen gitu ya, lakukan pemeriksaan elastografi untuk menentukan elastisitas daripada livernya. Karena ini perlu untuk kita tahu kondisi pasien ketika kita akan memulai terapi. Ya, jadi kemudian juga selain daripada itu kita tahu untuk evaluasinya. Setelah kita lakukan pengobatan apakah ada perbaikan atau tidak. Khusus untuk hepatitis B malah ini menentukan kapan kita harus memulai terapinya. Gitu. Jadi setelah screening ada yang positif, ada pemeriksaan lanjutan untuk dijadikan pemeriksaan lanjutannya itu strategi pengobatan ataupun penata laksanaan daripada virus hepatitisnya ini. Baik. Berarti memang ketika sudah istilahnya sudah terdiagnosa gitu ya dok, memang harus dilakukan pemeriksaan lab yang lebih rutin dan juga pengobatan yang komprehensif gitu ya dok ya. Baik. Jika begitu, nah sekarang dok kebetulan nih kita kan sedang dalam masa pandemi juga ya dok. Nah ini mungkin opini dokter pribadi gitu terkait seperti apa sih sebetulnya hubungan antara virus hepatitis ini dengan virus corona yang sedang marak saat ini dok? Ya, kita tahu virus COVID-19 adalah virus RNA ya. Kemudian kalau kita mau lihat di hepatitis virus mungkin hepatitis C ya yang RNA. Tetapi keduanya ini merupakan virus yang sangat berbeda, virus hepatitis. Jadi berbeda apa? Kalau virus hepatitis dia tentunya akan bereplikasi hanya di liver karena disebut virus hepatitis, dia hanya menempel di situ, kemudian bereplikasi di situ. Berbeda dengan virus COVID ya, di mana dia reseptornya hampir ada di semua sel tubuh kita ya lewat S2 reseptor. Sehingga makanya disebut juga si COVID-19 ini sebagai virus yang sangat great imitator. Dia bisa menyerupai berbagai penyakit. Ya, tergantung di mana dia menyerang. Walaupun paling banyak di paru gitu ya. Tapi ternyata tadi ini kan ada juga pasien keluhannya diare, ternyata COVID, tidak ada keluhan paru. Jadi satu lagi perbedaannya adalah COVID itu adalah penyakit yang sifatnya akut ya. Artinya tidak menjadi kronik. Ya, karena sebetulnya dia istilahnya bisa resolve, walaupun sebelum dia resolve itu perlu pengobatan gitu ya. Cuma karena komplikasi yang timbulkannya berat, maka menimbulkan efek yang sangat besar juga di masyarakat. Jadi adanya virus COVID ini tidak mengurangi risiko terinfeksi hepatitis virus gitu ya. Jadi tetap saja bisa ada si COVID-nya kena, virus hepatitis B-nya juga kena. Ya tentunya dengan adanya multiple infeksi ini ya bisa memperberat kondisi pasien tentunya. Betul. Ya, terkait vaksin mungkin ya, karena sebetulnya untuk vaksin hepatitis B kan kita tahu ada vaksinnya, bisa dicegah. Dan COVID juga ada vaksin saat ini, walaupun kita masih lihat ke depan ya bagaimana efektivitas vaksinnya. Cuma itu yang bisa kita kerjakan ya harus kita kerjakan. Semoga juga baik hasil vaksinnya. Kalau sedang melakukan vaksin salah satu, tentunya harus ada suatu strategi juga gitu ya. Seperti vaksin hepatitis B, kita tahu itu dikerjakan 3 kali gitu ya. 0, 1, dan di 6 bulan. Maka sebagai contoh nih untuk hepatitis B, maka kalau misalnya sedang dalam masa untuk vaksin hepatitis B, itu lebih baik dikerjakan dulu yang 2 vaksin awal ini di B ya, di 01. Kemudian baru kerjakan vaksin COVID-nya gitu ya, biar tuntas dulu yang B-nya gitu ya. Atau boleh saja vaksin COVID dulu kerjakan, kemudian tunggu jeda sebentar ya bisa dikerjakan si
B. Tapi yang jelas dikerjakan sampai 2 vaksin pertama ini dulu untuk B-nya. Jadi intinya adalah bahwa si semua virus ini bisa saja Mbak menginfeksi kita Bersamaan, gitu ya. iya. Udah ada COVID, kena B, kena C, bisa juga kena A tambah E misalnya, bisa. Jadi tentunya makanya tindakan preventif ya, semua protokol kesehatan dikerjakan terkait COVID gitu. Baik, wah lengkap sekali penjelasannya Dokter Juverdi. Terima kasih dok. Nah kebetulan nih dok, di masyarakat juga beredar nih beberapa mitos-mitos terkait hepatitis. Mungkin sekarang karena kebetulan ada Dokter Juverdi bersama kita, sahabat Prodia juga bisa menyimak nih apakah mitos-mitos ini betul ataukah hanya mitos belaka. Jadi sekalian kita konfirmasi ya dok ya. Boleh. Baik, yang pertama dok, nah ada pernyataan hepatitis adalah penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Mitos atau fakta? Ya, itu mitos ya. Mitos. Karena kita tahu bahwa ini infeksi virus, ya infeksi. Jadi yang lebih tepat sebetulnya adalah infeksi menurun, ya. Oh. Infeksi turunan gitu ya. Jadi si ibu terinfeksi menurunkan infeksinya ke anak. Nah ini yang penting adalah memutus rantai infeksi ini. Ya, jadi dengan si anaknya divaksin, diberikan antibodi ketika lahir, dan si ibu ketika hamil, ketika virusnya tinggi diberikan pengobatan antivirus, sehingga infeksi yang ke anak ini bisa kita putus. Jadi ini bukannya penyakit genetik, tapi adalah penyakit infeksi yang menurun, diturunkan, menular, diturunkan, gitu. Baik dok. Kemudian berarti barusan yang pertama itu mitos ya, sahabat Prodia. Kemudian yang kedua, vaksin tersedia untuk semua jenis hepatitis, mitos atau fakta? Ya itu mitos karena jenisnya beda ya, walaupun sama-sama hepatitis virus, itu cuma sama-sama menyerang liver, tapi jenis virusnya beda. Jadi kalau vaksin untuk hepatitis A beda, B juga beda ya. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada vaksin untuk hepatitis C ya, tapi pengobatannya saat ini jauh lebih mudah, cuma 3-6 bulan bisa selesai sembuh ya. Jadi ya untuk jenis virus yang berbeda, vaksinnya juga beda. Tidak ada universal vaksin hepatitis tentunya. Berarti nggak bisa ya dok, kita ini udah vaksin hepatitis B terus jadinya kebal dari hepatitis yang lain tidak, gitu. Hanya untuk B saja tentunya. Baik, oke berarti mitos juga ya sahabat Prodia. Yang ketiga dok, jika seseorang terkena hepatitis A, maka orang tersebut akan kebal terhadap virus hepatitis lainnya. Ini juga mitos atau fakta? Ya jelas mitos ya. Mitos karena juga. Vaksin ataupun pasca infeksi hepatitis A itu antibodi hanya spesifik terhadap virus hepatitis A. Karena jenis virusnya beda, tentu antibodi yang terbentuk untuk hepatitis A tidak bisa memproteksi terhadap virus lain yang berbeda tadi. Baik, berarti mitos juga ya sahabat Prodia. Kemudian selanjutnya, orang yang sakit hepatitis harus memakan makanan yang hambar selama masa pemulihan. Itu mitos atau fakta dok? Jelas mitos ya. Kasihan juga ya pas sudah artinya sudah kena infeksi virus hepatitis kemudian disuruh makan yang tidak baik ya, tidak benar. Jadi termasuk yang katanya kalau orang sakit liver itu harus makan yang manis-manis gitu ya, itu tidak seluruhnya benar. Jadi makan normal saja yang baik, bermutu, bergizi, tentunya tidak ada pantangan. Mungkin pantangan hanya ada pada pasien yang sirosis berat dengan pensata, itu ada ya. Itu pun hanya sebatas pembatasan garam tentunya yang hambar tadi. Jadi itu pun kita berikan pembatasan garam pada pasien yang sirosis berat dengan adanya cairan di perut gitu. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kenapa kita tidak boleh tambahkan garam pada pasien hepatitis itu ya. Jadi hanya pada kondisi sirosis yang berat, ada cairan di perut. Nah, itu benar, kita tidak boleh menganjurkan pasien untuk memakan garam banyak-banyak gitu. Jadi hanya di kondisi seperti itu Mbak Giani. Baik, oke. Berarti ini pertanyaan terakhir nih dok. Untuk mitos yang kelima, menyusui tidak aman selama hepatitis, selama ibunya maksudnya terinfeksi hepatitis, mitos atau fakta? Jadi terkait hepatitis yang mana nih? Kalau misalnya hepatitis B dan C, yang sangat kita concern adalah dia kan menular lewat darah ya. Kalau hepatitis A tentunya ya lewat cairan liur ya. Nah mungkin terkait virus hepatitis B atau C ya. Jadi sebetulnya yang kita khawatirkan adalah
kalau ada perlukaan di puting susu ibunya gitu ya. Betul. Jadi kalau di susu pun di ASI ya, virus itu mungkin teridentifikasi sangat kecil dan tidak cukup untuk menularkan sebetulnya. Jadi tidak ada halangan untuk ibu hepatitis B atau C itu untuk tidak menyusui bayinya ya. Jadi boleh-boleh saja menyusui. Yang perlu diwaspadai adalah luka. Adanya luka. Ya, kalau ada perlukaan kemudian si bayi juga misalnya ada luka di bibir atau di mulutnya, itu kan bisa menjadikan transmisi. Betul. Jadi intinya adalah ketika ada perlukaan itu harus diobati segera sehingga cairan dari serumnya ataupun dari darahnya itu tidak kontak ke bayi. Nah, jadi hanya pada kondisi tersebut kita harus hati-hati. Mungkin kita stop dulu sementara sampai lukanya menyembuh. Itu silakan bisa dilakukan pemberian ASI pada bayi ibu penderita hepatitis. Baik. Wah, terima kasih banyak nih dok sharing ilmunya. Saya jadi lebih paham dok terkait hepatitis itu seperti apa. Ternyata memang berbeda-beda ya dok ya. Karena memang jenis virusnya berbeda-beda, kemudian transmisinya juga berbeda-beda, bahkan pengobatan dan pemeriksaannya pun berbeda-beda juga. Betul. Jadi kita tidak bisa samaratakan nih virus hepatitis ini sama semua gitu. Betul. Ya. Baik. Mudah-mudahan sahabat Prodia juga yang menyaksikan jadi lebih paham ya dan lebih aware gitu terkait hepatitis ini gitu. Nah, sebagai penutup nih dok, ini sekarang yang terakhir mungkin apa nih pesan-pesan dokter untuk sahabat Prodia di rumah terkait hepatitis ini, terkait masa pandemi ini dok, seperti apa silahkan. Ya, tadi sudah kita bahas mengenai virus hepatitis ya. Jadi untuk yang pernah menderita hepatitis A ya tidak usah khawatir bahwa itu akan menjadi suatu penyakit yang kronik ya, karena biasanya karena dia akan selalu selesai setelah terinfeksi. Dan insya Allah akan menimbulkan antibodi untuk virus hepatitis A-nya. Terkait virus hepatitis B dan C, jika termasuk populasi yang beresiko, ya tentunya kita harus melakukan screening, ya. Karena kalau menunggu gejala, ya itu tentunya sudah terlambat kita untuk mengidentifikasi. Jadi seperti tadi disebutkan, tenaga kesehatan yang berkontak dengan darah, pasien-pasien yang rutin menerima komponen darah, kemudian pengguna narkoba suntik gitu ya, ataupun ada pasangan yang memang menderita hepatitis B atau C, itu wajib dilakukan screening, pemeriksaan laboratorium. Karena dengan pemeriksaan laboratorium saja kita bisa mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak. Kemudian kalau misalnya terinfeksi, ya tolong untuk segera dievaluasi ya, bagaimana fungsi hati ketika diidentifikasi adanya hepatitis virus. Kemudian kedepannya dilakukan pengobatan ya, strategi untuk mengeradikasi virus ini ya, karena kalau tidak diobati mungkin beberapa tahun ke depan tidak ada masalah, tetapi ketika belasan tahun, puluhan tahun ke depan itu akan timbul sirosis tadi ya, pengerasan hati, kemudian menjadikan risiko tinggi untuk timbul kanker hati. Nah, jadi tujuan kita mengidentifikasi, mengobati virus hepatitis B dan C adalah mencegah supaya orang tersebut tidak menjadi sirosis ataupun tidak timbul kanker hati. Jadi kita sudah lebih dari hulu menata laksananya ya. Jadi jangan tunggu, artinya persen orang-orang yang berisiko untuk menunggu gejala. Kemudian bagi yang sudah teridentifikasi ada hepatitis B atau C yang saat ini tidak merasakan apa-apa, jangan anggap remeh, saya nggak ada keluhan, itu ya, tidak ada apa-apa. Kemudian tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak melakukan pengobatan, karena nantinya ya akan tentunya jadi rusak. Kalau sudah di hilir tadi sudah sirosis, itu menjadi terlambat, sulit ya, pengobatan sulit ya, kemudian tentunya menjadi lebih tinggi juga menjadi kanker hati, dan pengobatannya jauh lebih susah dibanding kalau kita mengobati dari awal ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Yani. Betul, terima kasih dok. Baik, intinya memang sebisa mungkin ya dok kita mengidentifikasi di awal supaya pengobatannya pun lebih mudah gitu ya, dan betul, tidak berkembang menjadi sirosis ataupun menjadi kanker hati seperti itu. Baik, demikianlah podcast kita untuk hari ini dengan tema What You Need to Know About Hepatitis. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan dan semoga sesi ini bermanfaat bagi kita semua.
Untuk informasi kesehatan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak Prodia di 15830 ataupun ngobrol dengan chatbot Tania di Line, Facebook Messenger, Telegram @prodia.id, dan juga info@prodia.co.id. Saya Giania Sevin pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Dadah!